Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungannya, sehat semua ya. Untuk hari ini Pak Anam akan menyampaikan sebuah materi dari mata pelajaran dasar pemeliharaan ternak, yaitu tentang perkandangan ternak. Langkah awal sebelum kita melakukan pemeliharaan, jelas yang disiapkan adalah kandang. Oleh karena itu, kita harus melakukan sebuah rencana, membuat rancangan untuk kandang ternak. Nah, untuk kandang ternak, apakah kalian semua sudah tahu apa definisinya? Ya, kandang adalah suatu bangunan yang dibangun menurut desain dan konstruksi yang benar untuk ternak, di mana semua persyaratan bangunan tersebut memenuhi standar untuk kehidupan ternak, baik ternak ruminansia, unggas, dan aneka. Ya, dari penjelasan awal tadi ada sebuah pembagian atau jenis-jenis daripada ternak. Yang pertama adalah ternak ruminansia, kemudian ternak unggas, dan juga aneka ternak. Ini adalah beberapa contoh dari ternak ruminansia, di mana di sini ada ternak ruminansia besar. Ini adalah sapi, yaitu sapi Bali. Kemudian yang merah adalah sapi Madura. Kemudian yang di bawah putih ada pun hitamnya adalah sapi Brahman. Sedangkan putih sebelahnya adalah sapi Ongole. Kemudian di bagian kanan itu adalah sapi dari subtropis. Yang merah bata full adalah sapi jenis limousin. Sedangkan yang sebelahnya adalah sapi jenis simental, di mana ada perbedaan di kepala dan di kakinya berwarna putih. Kemudian di bawahnya warna belang, hitam, dan putih adalah sapi perah, yaitu sapi FH atau kepanjangannya Friesian Holstein, atau biasa juga disebut dengan Fries Holland. Kemudian yang hitam polos adalah sapi jenis Jersey. Ya, berikut ini adalah jenis ternak ruminansia kecil. Ada contoh 4 kambing dan juga 4 domba. Untuk kambing jenis pedaging ada kambing bur, kemudian adalah kambing lokal, kambing Jawa Randu. Kemudian untuk kambing dengan tujuan perah itu ada kambing Epawa dan kambing Saanen. Jangan sebelah kanan ini adalah jenis domba, ini adalah domba Garut. Kemudian di sebelahnya ada domba Merino, dan yang di bawah adalah domba ekor tipis dan juga domba ekor gemuk. Ya, berikutnya adalah ternak jenis unggas. Yang pertama adalah ayam, di mana ayam ada 2 macam, yaitu ayam ras dan juga ayam buras atau bukan ras. Ayam ras terdiri atas ayam petelur atau biasa disebut dengan layer, kemudian ayam pedaging atau biasa disebut dengan broiler. Sedangkan ayam buras itu adalah ayam kampung, banyak sekali, banyak terdapat di sekitar kita. Itu untuk pedaging. Sedangkan untuk petelur biasanya orang-orang menyebutnya dengan ayam Arab. Jenis unggas berikutnya adalah itik. Itu pun sama, ada yang tujuan dengan petelur ataupun pedaging. Kemudian ada yang berikutnya adalah entok atau biasa mentok di sini ya. Kemudian berikutnya adalah angsa atau dalam bahasa Inggris disebut goose. Kemudian ada udan. Ini mirip dengan angsa tetapi bisa terbang atau biasa dalam bahasa Inggris disebut swan. Ya, berikut ini adalah ternak tidak masuk dalam golongan ruminansia ataupun unggas. Dimasukkan dalam satu golongan yaitu aneka
ternak. Yang pertama adalah kuda dengan tujuan pedaging, perah, kemudian hias dan juga pacuan. Yang kedua adalah rusa dengan tujuan pedaging dan ada hasil samping lain yaitu rangga muda atau biasa disebut dengan salsat. Yang ketiga adalah babi, ditujukan sebagai penghasil daging. Kemudian yang keempat adalah kelinci, ditujukan untuk pedaging dan juga hias. Yang kelima adalah lebah, produk utamanya gelas yaitu madu. Kemudian yang keenam adalah anjing, digunakan banyak sebagai hias. Kemudian kucing juga sama, yaitu sebagai hias. Dan yang kedelapan adalah reptil. Ada beberapa reptil yang sudah mulai ditangkarkan seperti iguana, tokek, kura-kura, ular, dan lain sebagainya. Ada beberapa juga yang masuk dalam aneka, yaitu hewan-hewan piaraan jenis burung seperti lovebird, ada kenari, ada puyuh, ada juga perkut, itu juga sebenarnya masuk dalam aneka. Ya, itulah beberapa jenis dari ternak yang harus kita ketahui dan harus kita pahami. Kita lanjut ke pokok pembahasan, yaitu tentang perkandangan. Jadi sebelum kita melakukan atau membuat perencanaan tentang kandang, kita harus memahami dulu faktor-faktor apa yang sekiranya mempengaruhi pemilihan daripada kandang. Ada 4. Yang pertama adalah jenis ternak. Kandang yang digunakan untuk memelihara ternak nominansia berbeda dengan unggas ataupun aneka ternak, karena masing-masing ternak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda pula, sehingga dalam penyediaan kandangnya pun juga harus berbeda. Yang kedua adalah umur ternak. Kandang yang digunakan untuk memelihara anakan dengan ternak muda atau ternak dewasa juga pasti berbeda-beda. Yang ketiga adalah iklim. Negara Indonesia termasuk negara yang agraris, di mana beriklim tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Unsur iklim yang dapat mempengaruhi terhadap pemilihan kandang ternak diantaranya adalah suhu, kelembaban, curah hujan, angin, sinar matahari, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah tujuan produksi. Dalam memilih kandang untuk memelihara ternak harus disesuaikan dengan tujuan produksinya atau usaha yang akan dilakukan. Apakah tujuannya untuk penggemukan, budidaya, pembesaran, atau untuk pelindungan. Itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sebelum kita melakukan pemilihan kandang. Berikutnya adalah persyaratan-persyaratan dalam pembangunan kandang. A. Ventilasi. B. Sinar matahari. C. Kelembaban. D. Kandang mudah dibersihkan. E. Bebas dari genangan air. F. Memiliki drainase yang baik. G. Bebas dari pengaruh hujan dan airnya. H. Transportasi mudah. I. Dekat sumber air. D. Jauh dari pemukiman penduduk. K. Dekat dengan sumber pakan. I. Ada izin. Itu adalah beberapa syarat dalam pembangunan kandang. Untuk lebih jelasnya dan detailnya akan kita pelajari minggu depan. Ya, untuk sementara materi tentang dasar pemeliharaan ternak, terutama terkait dengan perencanaan pembangunan kandang, sampai di situ terlebih dahulu. Tetap belajar, semangat, jaga kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.